Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangana Marsedi dengan NIM 11011884191 dengan Saya Ivan Rifki Bayaki dengan NIM 11011884023. akan menjelaskan tugas atau tugas besar dari KAW dengan judul LTI Outdoor Planning Kota Pekalongan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Yang pertama ada wilayah perencanaan. Jadi Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara atau biasa disingkat dengan Pantura di Pulau Jawa. Memiliki luas 42,25 km persegi dan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6,50 derajat 42 derajat sampai dengan 6,55 derajat 44 derajat lintang selatan dan 109,37 derajat 55 derajat sampai dengan 109,42 derajat 19 derajat bujur timur serta dengan koordinat fiktif 510,00 sampai 518,00 km membujur dan 517,75 sampai 526,75 km melintang. Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 adalah kurang lebih 307,150 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 6.962 jiwa per kilometer persegi. Lanjut. Kemudian ada perencanaan jaringan LTE. Perencanaan dilakukan untuk 3 tahun mendatang. Ini data yang pertama ada luas wilayah, nilainya 45,25 dengan satuan kilometer persegi. Kemudian ada jumlah penduduk BPS 2021 nilainya 307,150 satuan jiwa. Kemudian ada usia produktif 15 sampai 54 tahun dengan nilai 189,738 satuannya jiwa. Kemudian ada growth factor dengan nilai 0,85 satuan persen. Kemudian ada cellular penetration dengan nilai 61,77 satuan persen. Kemudian ada market share Telkomsel tahun 2019 dengan nilai 53 satuan persen. Dan ada LTE penetration dengan nilai 75,1 satuan persen. Kemudian ada capacity planning. Yang pertama itu ada future population, itu ada rumusnya. Yang kedua ada penduduk produktif atau cellular penetration dengan satuan persen dikali future population. Yang ketiga ada operator market share dengan rumus penduduk produktif tahun ke N atau nilai dikali market share dengan satuan persen. Kemudian ada LTE provider user dengan rumus operator market share tahun ke dalam kurung N dikali LTE penetration dengan satuan persen. Dan yang kelima ada kepadatan penduduk dengan rumus jumlah pengguna LTE tahun ke N dibagi luas wilayah potensial dengan satuan kilometer persegi. Ini ada number of usernya, future population 315,049 jiwa, penduduk produktif ada 194.605,8209 jiwa. Kemudian ada operator market share 103.141 jiwa. Kemudian ada LTE provider user ada 77.459 jiwa dan ada kepadatan penduduk sekitar 6962,41073 jiwa per kilometer persegi. Lanjut. Nah, ini ada throughput per session. Ini rumusnya yaitu BD rate
satuan kbps dikali triple P session time dalam kurung S atau waktu dikali PPP session duty ratio dikali 1/1 kurangi LER. Ini bisa dilihat di tabel traffic parameternya. Lanjut. Ini lanjutan yang tadi diperoleh hasil segitu. Ini ada SUT-nya, itu rumusnya throughput session dikali BHSA dikali penetration ratio dikali dalam kurung 1 plus rank to average ratio dibagi 3600. Ini bagi waktunya. Ini ada tabelnya. Untuk penetration ratio itu satuannya persen. Itu ada user behavior, itu ada VoIP, video phone, video conference, real time gaming, ada streaming media, ada IMS signaling, ada web browsing, ada file transfer, email, dan PZP file sharing. Itu total dari UL kabit itu 3423,16073 dan DL-nya itu 130916,0135. Kemudian ada SUT dengan satuan KBPS itu untuk UL bitnya itu 9,508656 dan DL-nya itu 36,37389263. Lanjut. Kemudian yang ke-8 web throughput, satuannya IP, itu total LTE provider use dikali total single user throughput dibagi 1000 dengan satuan Mbps. Dan yang ke-9 ada network throughput di MAC layer dengan rumus network throughput yang dihasilkan dari urutan yang ke-8 dibagi dengan nilai 0,98 Mbps. Ini diperoleh dengan total user atau LTE penetration itu UL sama DL-nya sama 77459 dengan single user throughput kbps itu 9,508656 itu untuk UL-nya. Kemudian untuk DL-nya itu 36,373899263. Kemudian ada network throughput, itu urutan yang ke-8 tadi, UL-nya itu diperoleh 736530,5412 dan untuk DL-nya itu 2817483,723. Kemudian ada network throughput dengan satuan Mbps sama untuk UL-nya sama dengan network throughput dengan satuan kbps dan untuk DL-nya juga sama. Kemudian ada network throughput di MAC layer itu diperoleh UL-nya 751,5617767 dan DL-nya itu 2874,98339. Lanjut. Ini lanjutan yang tadi sama dengan slide yang ke-10 itu bisa dilihat di tabelnya. Lanjut. Ini untuk urutan yang ke-12 ada cell average throughput, itu rumusnya NSR dikali cell throughput atau cell capacity. Yang ke-13 ada site capacity atau cell average throughput dikali 3. Yang ke-14 ada number of set atau network throughput dibagi site capacity. Yang ke-15 ada cell coverage atau area weight dibagi number of set. Dan yang ke-16 ada cell radius, itu cell coverage per 26 dipangkat. Itu diperoleh item area weight-nya itu untuk UL dan DL-nya itu 45,25. Untuk usernya itu 77459 untuk UL dan DL-nya. Kemudian untuk network throughput MIC
satuan Mbps itu UL-nya 751,56177767 dan DL-nya 2874,98339. Kemudian ada cell average throughput satuan Mbps. Untuk UL-nya itu diperoleh 81,934824, DL-nya 68,279,016. Kemudian ada set capacity satuan Mbps. UL-nya itu 245,804472 dan DL-nya 204,837048. Number offset untuk UL itu 3 dan number offset untuk DL itu 14. Dan number of user per set itu UL-nya 25.334 dan 5.509 untuk 19 untuk DL. Kemudian ada cell coverage dengan satuan kilometer persegi itu UL-nya 14,8 dan DL-nya 3,2. Dan cell radius dengan satuan kilometer UL-nya 2,39 dan DL-nya 1,11. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ranggana. Silahkan. Selanjutnya nomor 2 ada coverage planning. Di coverage planning ini ada tabel dengan link budget uplinknya. Yang pertama ada transmitter, value, dan calculation. Bagian transmitter ada UETX power dengan satuan dBm dengan value-nya 22 dengan calculation-nya adalah A. Body loss-nya yaitu dengan satuannya dB. B. Untuk transmission yang INB gain dengan satuan dBi dengan value-nya 18 dan calculation-nya adalah C. Lalu dengan transmitter feeder loss dengan satuannya dB dengan value-nya 0 dengan calculation-nya yaitu D. Lalu ada transmitter bagian TMA insertion loss dengan satuan dBm dengan value-nya 0,5 dan calculation-nya yaitu adalah E. Lalu dengan transmitter thermal noise dengan satuan dBm dengan value-nya minus 174 dan calculation-nya yaitu F. Lalu ada INB noise figure dengan satuannya dB dengan value-nya yaitu 2,2 dengan calculation-nya yaitu G. Ada SDNR dengan satuan dB, value-nya adalah minus 2,5 dengan calculation-nya adalah H. Lalu ada sistem bandwidth dengan satuan dB dengan value-nya 69,54242509 dengan calculation I sama dengan 10 log 15 kali 12 kali 500 kali 1000. Lalu ada transmitter receiver sensitivity dengan dBm dengan satuan dBm dengan value-nya minus 104,7575 dengan calculation-nya adalah H sama dengan E tambah F tambah G. Lalu ada penetration loss-nya dengan satuan dB dengan value-nya 8, ada dengan calculation-nya adalah K. Ada fading margin dengan satuan dB dengan value 4, dengan calculation-nya adalah L. Ada interference dengan margin dengan satuan dB dengan value-nya adalah 3, calculation-nya adalah M. Ada MAPL dengan satuan UL dengan value-nya 129,2575 dengan calculation-nya adalah N sama dengan A min B ditambah C dikurang D dikurang E dikurang min J dikurang K dikurang L dan dikurang M. Lalu ada downlink-nya di mana transmitternya INB-TS4DB dengan satuan dBm dengan value-nya 43 dengan calculation-nya A, di INB gain dengan satuan dBi dengan value-nya 18 dengan calculation-nya adalah B, ada feeder loss dengan satuan dB dengan value-nya 2 dengan calculation-nya adalah C, ada TMA insertion loss dengan satuan dBm dengan value-nya 0,5 dan calculation-nya adalah D, ada UE antenna gain dengan satuan dB dengan value-nya adalah 0 dan calculation-nya adalah E, ada body loss dengan satuan dB value dengan 3, calculation adalah F, ada thermal noise dengan satuan dBm dengan value minus 174 dengan calculation adalah G, the UE noise figure dB dengan value-nya 7 dan calculation-nya adalah H, ada SINR dengan satuan dB dengan value min 5 dengan calculation-nya adalah I, ada sistem bandwidth dengan satuan dB dengan value-nya 69,5424
2509 dengan kalkulasinya adalah J sama dengan 10 log 15 kali 12 kali 50 kali 1000. Ada receiver sensitivity dengan satuan dBm dengan value minus 102,4576 dan kalkulasinya adalah K sama dengan GHJ G tambah H tambah I tambah J. Ada penetration loss dan satuan dB dengan value 16 dan kalkulasinya adalah L. Ada flooding margin dengan satuan dB dengan value-nya 5 dan kalkulasinya adalah M. Ada intervention margin dengan satuan dB dengan value 12,2 dan kalkulasinya adalah N. Ada MAPL dengan satuan dB dengan value-nya 125 dengan kalkulasinya adalah O sama dengan A min C ditambah B dikurang V dikurang D dikurang min K dikurang L dan dikurang M dan dikurang N. Ada bagian spesifikasinya. Yang pertama ada frekuensi, ada BW, ada tinggi antena, ada tinggi UE, dan ada MAPL CM. Yang nilainya sebagai berikut. Lalu ada propagasi cos 231 model dengan rumus A kali HR sama dengan 3,2 dikali log 11,75 dikali HR pangkat kuadrat kurang 4,97. Lalu ada dengan rumus PL sama dengan 46,3 ditambah 3,39 log FMHZ dikurang 13,82 log HT dikurang AHR ditambah 44,9 dikurang 6,55 log AHT log D kilometer ditambah sentimeter dengan AHR sama dengan 0,57337875 dan radial selnya yaitu 0,6. Di sini ada juga rumus cell coverage di mana rumusnya itu adalah 1,95 dikali 2,6 dikali D kuadrat. Lalu ada number of cell sama dengan area wide per cell coverage. Cell coverage atol dengan rumusnya adalah 3 kali 2,6 dikali D kuadrat. Lalu ada number of cell atau disebut atol dikurang sama dengan area wide per cell coverage atol. Coverage adalah ada luas wilayah, radius cell, cell coverage, number of cell, cell coverage atol, dan number of cell. Ini satuan yang dan hasil dari coverage-nya. Lalu ada hasil simulasi. Inilah ada hasil simulasi dari plotting set di Kota Pekalongan, di mana ada set 0, set 13, set 1, 12, dan set 5, set 7, set 11, set 4, dan set 10, set 5, set 3, set 2, dan set 8. Di sini kami memiliki 13 set. 13 set. Lalu base sinyal analisis, sinyal levelnya adalah ini dengan RSRP level DL kali dBm dengan rata-rata minus 102,18 dengan standar defisiennya adalah 7,2. Lalu ada effective signal analisisnya seperti berikut. Dengan hasil dari simulasi kami, dengan RSP level DL-nya dBm-nya dengan rata-rata minus 102,18 dengan standar defisien 7,2. Dan kesimpulannya, total set yang digunakan pada perancangan jaringan LTE di Kota Pekalongan adalah sebanyak 14 site. Mohon maaf tadi saya salah sebut. Dapat dilihat dan dianalisa interval warna berdasarkan nilai dBm yang ditentukan pada simulasi dapat menentukan kualitas sebuah sinyal yang telah diprediksi pada software atol. LTE Outdoor Planning untuk Kota Pekalongan memiliki nilai SRP level sebesar minus 140 dBm. Dengan LTE Outdoor Planning untuk Kota Pekalongan memiliki level base sinyal minus 80 sampai minus 85 dBm pada jarak 0,045 km sampai 0,11 km. Luas wilayah dapat kepadatan penduduk produktif berpengaruh dalam dimensional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.